cuan Nandi Bapak Turara Sinina. Semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Selamat petang, apa kabar kalian semua pemirsa? Saya harap kalian semua baik-baik aja di petang hari ini ya pemirsa. Nah berhubung karena tuh dari pagi sampailah ke petang ini tuh hujan-hujan saja pemirsa. Jadi saya nggak buat activity di luar rumah. Tadi pun keluar tuh pergi klinik. Itu pun hujan-hujanan pemirsa. Jadi hari ini kita tuh di rumah aja buat videonya ya pemirsa. Sambil-sambil saya cerita-cerita lah. Kalau tak boleh keluar kemana-mana ya gini aja ya kan video kita. Santai-santai, relax sambil kita bercerita. Oke pemirsa, kalau kalian lihat video kami yang tadi, yang kita pergi ke klinik tadi. Awal mulanya itu kita pergi ke klinik. Tempat selalunya anak saya itu berobat kan. Tahu-taunya walaupun di sana udah dia buat ya. Dokternya itu ada dari pukul 10 sampai pukul 2. Lepas itu nanti lagi pukul 4 sampai pukul 10 malam. Pokoknya gitu dah. Karena itu tempat dokter buka praktek. Udah dokter buka praktek tapi dokternya nggak ada gitu. Jadi karena nggak ada tadi dokternya, kita terus ke klinik aja lah, ditangani sama bidan. Tapi bidannya pun tuh kita kan bidan senior lah pemirsa. Udah lama juga dia buka praktek di situ. Saya tengok saya oke lah, sekarang sudah ada tenaga lah. Tadi tuh saya punya pressure cuma 90. Pantas saja saya ngerasa pening gitu pemirsa. Jadi karena yang punya klinik tuh, dulu saya pernah kerja dengan bibi itu, tapi nggak lama lah. Saya itu kerja sana kerja sini tuh setakat cari-cari ilmu pemirsa. Gitu. Jadi kalau kita mau cari ilmu, kerja di bidan praktek memang bagus. Karena kalau misalnya kita di dokter dia kalau untuk pasien berobat jalan tuh bagus. Tapi kalau untuk yang bersalin, ibu hamil, ibu melahirkan gitu semua, mereka lebih ke bidan yang mempelajari itu gitu pemirsa. Karena saya pernah sama dia, jadi tadi mana udah tinggal, dia kata tanyalah. Saya cakap di Simpang Murah bi. Udah rumah, saya cakap udah. Oh, lupa dia tanya lagi pemirsa. Apa uang masuk kalian di sini? Katanya apa income kalian tinggal di sini? Saya bilang sudah beli kebun sedikit lah. Saya kalau orang yang tahu saya YouTuber, saya cekap, saya buat YouTube. Tapi yang tak tahu nih, saya tak bagi tahu pemirsa. Oh, lebarlah sawit kalian ya, udah bisa beli mobil katanya. Cukuplah bi, saya bilang kayak gitu. Terus saya bilang, dulu suami saya kan kerja, adalah bawanya duit sedikit di sini, itulah kita pakai seperti itu. Jadi dia bagi tahu lah yang anak dia, dua anak dia itu udah jadi polis. Terus yang anaknya yang bawaan saya itu udah kerja gitu. Oh iya bagus. Terus dia bilang sama saya, kau masih diploma kan? Katanya. Saya bilang iya. Pergilah university, ambil 2 tahun university. Lepas itu nanti kerja di sini, kerja under government. Dia kan bidan senior misalnya. Kerja kalau under government katanya. Lepas itu nanti 5 tahun kah itu macam ada pelamaran, ikut. Kalau udah under government kerja kan ada gaji pensiun apa semua, tunjangan banyak. Saya diam saja. Bukan saya tak nak pemirsa, bukan saya tak nak lagi meneruskan, istilahnya kan kita ini udah ada sekolah kok sampai di situ saja nggak diteruskan gitu ya kan sia-sia gitu ya kan. Orang semua bilangnya kayak gitu sama saya, kayak kemarin pun waktu saya pergi acara tunangan sepupu anak saya lah, ada juga yang bilang, kata bibi saya si Rabu Kevin, karena cerita-cerita kan dia ceritakan lah anaknya beginilah. Di sini memang orang Karo begitu pemirsa. Anak dia, makanya orang Karo nih banyak yang jual tanah, jual ini, jual itu semata-mata biar anak dia itu kerja under government. Apa? Hah? Mandi dulu. Mandi. Oh, itu jajan kenapa besok kenapa? Ma besok ulang tahun kami beli ya boneka. Ya. Ama bikin hadiah. Ya. Kau juga Makanya banyak orang yang mau bikin hadiah. jual tanah, jual sampai ada yang jual rumah. Biar anaknya itu kerja ada government. Kenapa? Nah, ambil teh. Karena bagi mereka itu satu kebanggaan kalau mereka bercerita kepada tetangga lah, saudara lah, siapa-siapa. Anaknya sekarang udah kerja under government. Nah, bangga dia. Ada juga orang
kerja nggak dapat gaji sampai berpuluh-puluh tahun, ya kan, semata-mata ya pakai uniform, sudah sekolah tinggi kerja pakai uniform walaupun sebenarnya gaji nggak ada. Kenapa? Ya itu tadi, rasa bangga. Saya orangnya nggak perlu saya bangga-banggakan apapun. Bagi saya, kalau saya ada duit, saya cukup makan minum, saya tak minta pada orang, itu satu kebanggaan. Kalau saya, makanya kemarin saya kerja di hospital, kerja di klinik, gajinya semua nggak cukup makan, nggak malu-malu saya resign terus jadi TKI udah. Ngapain juga saya pertahanan, saya ingat nggak cukup makan pun, buat orang bangga. Buat orang bangga pada kita, bukan naiknya martabat kita apapun, bukan kita dapat apapun, betul tak? Dalam hati kecil saya, pemirsa, ini soal saya kena kuat karena saya nggak ada main habis itu. Dalam hati kecil saya itu sering sekali tahu melanjutkan studi saya, mau pergi college gitu. Sekolah, lepas itu buka praktek, apa itu semua saya namanya kita dulu perempuan, istilahnya perempuan berkarir kerja, terus tiba-tiba 24 jam duduk di rumah nguruskan ini anak semua gitu, kayaknya kita ini rindu juga masa-masa kita kerja, betul tak? Tapi pemirsa, macam yang saya cakap dalam video sebelumnya, saya itu udah damai dengan hati. Saya itu udah nggak terlalu berambisi lagi untuk itu semua. Tuh sekarang juga Tuhan udah bagi saya rezeki dari jalan yang lain gitu. Dengan rezeki sekarang juga saya bisa istilahnya mengangkat harga diri orang tua saya, adik saya. Ngapain lagi saya capek-capek harus saya tinggalkan anak saya pergi kuliah, ya kan? Belum lagi nanti terjadi pergaduhan antara saya dengan suami. Kenapa? Karena saya keluarlah apa itu cerita ini itu, nanti suami saya tuh agak posesif orangnya, cemburuan sekali. Makanya sampai sekarang pun saya nggak belajar drive kereta di sini, susah. Saya sampai sekarang saya kubur pemirsa. Cuman tadi dalam kereta saya bilang sama suami saya, tadi begitu cakap suruh saya lanjutkan lagi sekolah sampai S1 gitu. Sekarang S1, saya dulu kan cuma diploma 3 saja, mau jadi S1 gitu. Lagi 2 tahun saya bilang sama suami, bagus kalau macam tuh, pergi university lepas itu buka praktek di rumah. Kalau nanti saya buka praktek pemirsa, hutang yang banyak, 1, saya tak boleh fokus lagi buat YouTube, 2, saya tak boleh fokus lagi untuk anak-anak saya, 3. Jadi saya pikirkan semua itu dan saya pun berdamai dengan diri. Ada banyak jalan yang sudah ditentukan Tuhan untuk kita cari rezeki. Enggak harus dari studi yang udah kita tuntut, ya kan? Ilmu yang kita dapat tuh bukannya untuk kita boleh menjamin kita dapat kerja elok sesuai dengan pendidikan kita, enggak. Ilmu itu akan tetap ada di kepala otak kita. Macam kemarin anak saya cirit, saya mau ambil sirup ke klinik, ngam-ngam bidan tuh tak ada orang bersalin di rumah, jadi dia pergi. Suaminya ini orang ekonomi, sarjana ekonomi, jadi nggak tahu obat. Jadi saya bilang, mana bidannya? Katanya keluar. Aduh, saya mau ambil obat. Kalau kakak tahu obatnya ambil aja, kata gitu. Ya udah saya ambil aja obat ciri dengan antibiotiknya. Ya udah, kan berfungsi juga. Ilmunya tadi nggak harus lagi saya pergi jauh-jauh cari mana yang ada bidannya, betul tak? Memang saya tengok sekarang kawan-kawan saya yang college dulu semua udah ambil sarjana, udah pergi university. Kadang-kadang jadi perempuan ini susah pemirsa, kita yang kena mempertahankan hubungan keluarga ini biar tetap harmonis. Karena itulah saya bilang suami saya itu agak susah sedikit kalau pas keluar nggak sama dia itu agak susah. Takut nanti jadi pertengkaran. Padahal suami saya bangun pagi pukul 10 atau pukul 12 sudah keluar. Macam ini pun keluar juga, pulang pukul 8:30 malam. Saya tak pernah tanya pun, saya tak pernah cari pun, biar aja. Sebab dulu pernah saya tanya, dia kata, saya pergi mana, dengan siapa, pulang pukul berapa, jangan tanya. Itu macam tanya laki-laki siapa pun tak suka, dia cakap. Saya tak pernah tanya, dari situ saya tak tanya lagi macam ini. Tapi kalau saya, susah sikit. Jadi berdamai dengan hati, oke lah, nggak apa-apa. Gitu. Tapi di sini saya nggak terlalu stres karena saya ada banyak family di sini. Kalau misalnya suami saya nggak pulang-pulang, tuh saya call aja deh, antar mama saya terus datang. Atau Iting, saya di rumah yuk, Iting datang. Atau ada ipar saya, senang saya, tak ada saya pikir apapun. Oke lah, sore ini videonya sampai di sini aja dulu. Terima kasih banyak, jumpa lagi di video berikutnya. Bye.